Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrida Ulia Putri, mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Universitas Internasional Semen Indonesia, akan mempresentasikan tentang pengembangan produk flax drink ubi jalar. Ubi jalar merupakan jenis umbi-umbian yang banyak ditanam oleh masyarakat Indonesia. Seperti contoh, menurut BPS tahun 2020, produktivitas ubi jalar di Kabupaten Mojokerto mencapai 344,75 kuintal per hektar. Per 100 gram ubi jalar mengandung sekitar 83 kalori, 0,05 gram lemak, 20,12 gram karbohidrat, dan 1,57 gram protein. Manfaat dari ubi jalar sendiri, yang pertama, kandungan flavonoid pada ubi jalar dapat melindungi sel-sel penghasil insulin di hati bagi penderita diabetes tipe 2. Manfaat ubi jalar yang kedua yaitu pada ubi jalar mengandung lemak yang sedikit dan serat yang tinggi sehingga cocok bagi masyarakat yang melakukan program diet. Flax merupakan adonan sereal yang berawal dari tepung dalam bentuk serpihan. Flax ini biasanya dikonsumsi menggunakan susu sebagai protein. Sereal berbentuk flax pada umumnya berbahan dasar jagung dan juga gandum. Sedangkan untuk mendapatkan gandum, kita harus melakukan impor bahan baku terlebih dahulu. Dari permasalahan yang terjadi, oleh sebab itu dilakukan pengembangan produk flax dari ubi jalar. Flax drink merupakan minuman susu yang berbentuk serbuk dengan tambahan flax di dalamnya. Susu yang digunakan pada flax drink ubi jalar ini yaitu menggunakan susu kedelai, di mana per 100 ml susu kedelai mengandung sekitar 54 kalori, dan susu kedelai ini baik bagi penderita diabetes, alergen susu hewani, dan program diet. Tujuan dan manfaat: yang pertama, sebagai pengganti bahan berbasis serealia. Yang kedua, dapat digunakan untuk program diet. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengontrol kadar gula darah yang ada pada tubuh manusia bagi penderita diabetes. Yang keempat, sebagai pengganti susu hewani. Berikut merupakan pohon industri dari ubi jalar, di mana ubi jalar ini dapat nantinya apabila diolah dapat diperoleh produk seperti roti, mie ubi, es krim, terus dapat diperoleh gula fruktosa, dextrin, dan juga alkohol. Kelebihan dan kekurangan dari produk-produk ubi jalar. Yang pertama ada keripik, di mana keripik ini memiliki kelebihan yaitu memiliki masa simpannya lama, namun untuk kekurangannya yaitu keripik ubi jalar tidak memiliki banyak varian rasa maupun kemasan. Yang kedua ada selai ubi. Pada selai ubi ini memiliki kelebihan yaitu memiliki warna yang menarik dibandingkan selai pada umumnya, namun pada kekurangan selai ubi jalar ini yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apabila ubi jalar dapat dijadikan sebagai selai. Yang ketiga ada stik ubi. Sama dengan keripik ubi, stik ubi jalar ini memiliki kelebihan yaitu memiliki masa simpan yang lama, namun memiliki kekurangan yaitu tidak memiliki varian rasa maupun kemasan yang menarik. Dan yang terakhir ada flax ubi jalar. Flax ubi jalar memiliki kelebihan yaitu kandungan kalori yang ada pada flax ubi jalar lebih sedikit dibandingkan dengan kalori yang ada pada gandum. Namun, flax ubi jalar ini memiliki kelemahan yaitu kemasan yang tidak menarik. Produk pilihan yaitu flax drink ubi jalar. Flax drink ubi jalar merupakan minuman pengganti cereal drink. Produk ini dibuat dari tepung ubi jalar dan dikombinasikan dengan susu kedelai. Pada produk ini nantinya akan dikemas menggunakan bowl plastik. Manfaat dari flax drink ubi jalar selain sebagai pengganti cereal drink, flax drink ini juga mengandung kalori yang sedikit sehingga cocok dikonsumsi bagi para penderita diabetes maupun yang sedang melakukan program diet. Dari data kuesioner, sebanyak 83,3% responden tertarik akan pengembangan produk flax drink ubi jalar. Berikut merupakan teknologi proses dari tepung ubi jalar. Yang pertama, dilakukan pemilihan bahan dengan secara manual dengan tujuan untuk memilih bahan baku yang berkualitas. Kemudian dilakukan pengupasan dan pencucian menggunakan mesin pengupas. Selanjutnya
dilakukan pemotongan menggunakan mesin pemotong. Selanjutnya dilakukan pengeringan menggunakan kabinet dryer. Dan selanjutnya dilakukan penumpungan menggunakan mesin penggiling. Dan yang terakhir dilakukan pengayakan menggunakan ayakan tepung. Untuk selanjutnya yaitu teknologi proses flakes ubi jalar. Yang pertama, dilakukan pencampuran bahan pada mesin mixer. Bahan-bahan yang akan dicampurkan yaitu ada tepung ubi jalar, tepung maizena, baking powder, dan juga air. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan pencetakan. Pada pencetakan ini dilakukan secara manual yang dilakukan pada alas loyang. Untuk selanjutnya yaitu dilakukan pengovenan. Pengovenan ini dilakukan untuk menghasilkan flakes yang matang sempurna. Pada proses ini menggunakan mesin oven. Untuk selanjutnya yaitu teknologi proses susu kedelai bubuk. Yang pertama dilakukan pemilihan bahan dan juga perendaman. Pemilihan bahan ini dilakukan menggunakan dengan cara manual dengan tujuan untuk memilih bahan baku yang berkualitas dan untuk menghilangkan bau lango pada kedelai. Untuk selanjutnya yaitu dilakukan pengopasan dan juga pencucian. Pada proses ini dilakukan secara manual juga dengan tujuan untuk menghilangkan kulit pada kedelai. Untuk selanjutnya yaitu dilakukan perebusan dengan panci perebus. Untuk tahap berikutnya dilakukan penggilingan dengan mesin penggiling. Untuk tahap berikutnya dilakukan penyaringan menggunakan kain saring dan juga perebusan menggunakan panci perebus. Dan yang terakhir dilakukan pengeringan. Pengeringan ini digunakan untuk menjadikan susu cair kedelai menjadi susu kedelai bubuk. Pada pengeringan ini menggunakan mesin spray dryer dan akan ditambahkan sekitar 10% maltodextrin sebagai pengisinya. Dari hasil kuesioner didapatkan sebanyak 44,4% responden menginginkan bentuk kemasan model bowl paper. Para responden menginginkan atribut yang ada di produk seperti nama produk, expired, logo halal, customer care, neto, dan adanya penjelasan produk. Sebanyak 44,4% responden menginginkan neto dengan berat 250 gram. Sebanyak 72,2% responden menginginkan produk dengan harga 15.000. Sebanyak 72,2% responden menginginkan produk dijual dengan metode online. Sebanyak 61,1% responden menyetujui produk dipasarkan di supermarket. Dan sebanyak 77,8% responden menginginkan produk dipromosikan dengan media digital. Target pasar. Jadi, target pasar untuk flakes drink ubi jalar ini nantinya yaitu para masyarakat berumur 12 tahun ke atas, para penderita diabetes, dan juga para masyarakat yang melakukan program diet. Untuk media promosi yang digunakan yaitu menggunakan media sosial maupun promosi langsung lewat kegiatan bazar-bazar. Untuk flakes drink ini nantinya akan dipasarkan melalui media online dan juga akan bekerja sama dengan pihak Indomaret daerah. Seperti diketahui, beberapa Indomaret daerah sudah mengizinkan UKM lokal untuk menyetorkan produknya. Dan untuk kemasannya yang akan digunakan nanti menggunakan bowl paper, di mana dengan atribut kemasan ada nama produk, expired, logo halal, customer care, neto, dan adanya penjelasan produk. Berikut merupakan desain kemasan, di mana desain atas merupakan desain cover kemasan dan juga desain logo produk. Dan contoh yang bawah merupakan contoh kemasan yang akan digunakan nantinya. Berikut merupakan analisis biaya dari produk ini. Didapatkan sekitar harga jualnya yaitu 55.000 dengan profit sekitar 6.819,91 per kemasan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu flakes drink ubi jalar merupakan produk yang memiliki potensi apabila dikembangkan. Hal ini dikarenakan
flax drink ubi jalar diproduksi dari bahan baku ubi jalar, di mana bahan baku tersebut tidak memerlukan import bahan terlebih dahulu seperti bahan baku flax pada umumnya, yaitu gandum. Tidak hanya itu, kandungan kalori yang ada pada flax drink ini juga lebih rendah dibandingkan sereal drink pada umumnya. Selain itu, dari analisis biaya yang telah dilakukan, dengan harga jual sekitar 55.000 didapatkan profit sekitar 6.819. Oleh sebab itu, flax drink ubi jalar ini memiliki potensi apabila dilakukan pengembangan. Terima kasih, itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.